Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah ngaji subuh bulan Ramadan yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-20 An Abdillah bin Mas'ud annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallah haqqal haya. Diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berkata, malulah kamu semuanya terhadap Allah dengan sesungguhnya malu. Jadi kita disuruh Rasulullah untuk benar-benar menjadi orang yang mempunyai malu. Fakulna ya Nabi Allah inna nastahyi. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kita semua sudah malu terhadap Allah. Ini jawaban para sahabat bahwa mereka sudah menyatakan malu terhadap Allah. Qala laisa dzalik istihyaan. Rasulullah berkata, yang seperti itu tidak dikatakan malu. Walakin man istahya minallah haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Tetapi yang dikatakan malu adalah menjaga kepala dan apa saja yang ada di kepala, dan menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Jadi yang dimaksud malu menurut Rasulullah yaitu kita harus benar-benar bisa menjaga isi kepala kita. Di dalamnya ada mulut, kita harus bisa menjaga mulut. Ada mata, kita harus bisa menjaga mata. Ada hidung, kita harus bisa menjaga hidung. Ada telinga, kita harus bisa menjaga telinga. Dijaga dari perbuatan dosa. Dan juga kita harus bisa menjaga perut beserta isinya. Artinya perut kita jangan dimasuki makanan, minuman yang haram seperti minum arak dan sejenisnya. Ini jangan sampai, sebab Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah salasatun la yadkhulul jannah. The messenger of Allah said, there are three groups who will not enter heaven. Artinya Rasulullah bersabda ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Siapa itu? Mudminu khamrin. People who continuously drink wine. Jadi orang yang terus menerus minum arak dan sejenisnya. Wa qati'ur rahmi. People who break brotherhood. Itu orang yang memutus persaudaraan. Jadi kita jangan sampai memutus persaudaraan, baik dengan teman maupun dengan saudara sendiri. Sebab itu bisa menjadikan kita tidak masuk surganya Allah. Kemudian nomor 3, musaddiqun bisihr. People who justify magic. Di orang-orang yang membenarkan sihir. Di orang-orang yang membenarkan sihir tidak akan masuk surga. Jadi orang yang tidak akan masuk surga antara lain yaitu orang yang selalu minum arak sampai meninggal dunia, orang yang memutus persaudaraan baik dengan
teman-teman maupun dengan saudara sendiri, dan orang yang mempercayai kebenaran sihir. Ini orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Jadi malu yang sebenarnya menurut Rasulullah yaitu orang yang bisa menjaga kepala beserta isinya, juga perut harus kita jaga dengan jangan sampai dimasuki makanan dan minuman yang haram. Ini kemudian lanjut Rasul, wal yadkuril mauta wal bila, dan ingatlah mati dan rusaknya badan. Kita harus selalu ingat mati, dan kita harus sadar bahwa badan kita pasti akan rusak. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayat dunya wa atharal akhirah alal ula. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka ia akan meninggalkan keindahannya dunia. Ini. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang bisa mengerjakan semua itu, maka orang itu dikatakan malu terhadap Allah dengan malu yang sesungguhnya. Ini kita harus berusaha menjadi orang yang malu kepada Allah. Nah, di dalam hadis ini ada hikayah yang menerangkan wawancaranya, percakapannya Rasulullah dengan seorang perempuan yang melakukan dosa besar. Apakah dosanya diampuni Allah, apakah tidak? Ini percakapan Rasulullah dengan wanita yang melakukan dosa besar. An-namra'atan qalat ya Rasulullah adnabtu dzamban 'aziman fadawini. Artinya ada seorang perempuan menghadap Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, maka obatilah. Artinya obati ya minta petunjuk Rasul bagaimana caranya dosa besar ini diampuni Allah. Jawabnya Rasul bagaimana? Qala Rasul, tubi ilallah. Tobatlah kamu kepada Allah. Jadi kunci untuk melepaskan dosa, baik itu besar atau kecil, otomatis kita harus kembali kepada Allah. Artinya tobat kepada Allah. Kemudian seorang perempuan faqalat innal ardha qad arafat dzambi wa adnabtu 'alaiha. Ini jawaban seorang perempuan, sesungguhnya bumi telah melihat dosa yang aku lakukan di atasnya. Ini jawaban. Ya Rasul, bagaimana saya berbuat maksiat ini di atas bumi? Wa yatasyadu ayya yaumal qiyamah, sedangkan bumi besok di hari kiamat akan menjadi saksi atas dosa-dosa saya. Ya Rasul, nanti di hari kiamat kan dosa saya disaksikan oleh bumi. Artinya bumi menjadi saksi atas dosa-dosa saya. Rasulullah jawab, innaha la tashhadu alaiki. Qala Allah yauma tubdalul ardu ghal ardi. Rasulullah menjawab pertanyaan daripada perempuan itu, fa inna la tashhadu alaiki, sesungguhnya bumi tidak akan menjadi saksi atas dosa-dosamu. Sesuai dengan firman Allah, bumi itu akan diganti dengan bumi yang
lain. Setelah itu seorang perempuan tadi berkata lagi, inna sama qad arafat min fauqi wa yatasyadu alayya yaumal qiyamah. Ya Rasul, sesungguhnya langit telah melihat dosa yang aku lakukan dari atas. Ini mengakui seorang perempuan berbuat maksiat walaupun tidak dilihat siapa-siapa, tapi perempuan ini sadar bahwa langit melihat. Alasannya apa? Wa yatasyadu alayya yaumal qiyamah. Ya Rasul, besok langit akan menjadi saksi atas dosaku dari atas. Ini Rasulullah menjawab, innallaha yatwis sama kama qala yauma natwis samaa atayisijilil kutub. Hei perempuan, Allah akan melipat langit. Jadi hari kiamat langit akan dilipat, artinya digulung, ya, sudah tidak ada langit. Seperti firman Allah, pada harinya aku melipat langit seperti ahli kitab melipat kitab-kitabnya. Ini firman Allah bahwa besok langit akan dilipat atau digulung seperti halnya orang-orang yang membawa kitab, kemudian kitabnya dilipat atau ditutup. Masih kurang mantap lagi. Orang perempuan itu faqalat ya Rasulullah, innal kiramal katibin katabu dzambi fil kitab. Ya Rasul, sesungguhnya malaikat yang mulia-mulia itu telah mencatat dosa-dosaku di buku catatan amalku. Ya Rasul, para malaikat yang mencatat amal-amal manusia ini sudah mencatat amal-amal burukku. Ini menyadari. Jadi kita juga harus menyadari bahwa perbuatan kita baik yang amal yang baik atau amal yang tidak baik akan tercatat. Untuk menyemangati perempuan tadi, Rasulullah berkata, faqala Nabi qala ta'ala innal hasanat yudhibnas sayiat. Cuma qala Nabi at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Wahai perempuan, Allah telah berfirman, innal hasanat, sesungguhnya amal-amal baik ini bisa menghapus amal-amal jelek. Kemudian Rasulullah menambahkan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa ini bagikan orang yang tidak mempunyai dosa. Ini jawaban Rasulullah. Kemudian qalat al-mar'ah, ini orang perempuan masih belum puas. Innal malaika waqafu ala af'ali wa syaduna alayya min su'i af'ali. Ya Rasul, sesungguhnya malaikat melihat perbuatan dan mereka akan menjadi saksi atas dosa-dosaku besok di hari kiamat. Nih jawaban perempuan tadi masih belum puas, bahwa malaikat tetap melihat pekerjaannya, baik itu pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang tidak baik. Dijawab Rasul, qala Nabi innahu ta'ala ansal hafadhah yaumal qiyamah. Di Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah akan melupakan malaikat hafadhah besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat, malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kita, apabila kita tobat diampuni Allah, malaikat tukang nyatet dilupakan Allah. Catatannya mbah hilang, mbah bagaimana, ini dilupakan Allah.
Perempuan tadi masih belum puas. Faqalat qala Allah Ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya Rasul, Allah telah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Besok di hari mulut, tangan, dan kaki menjadi saksi atas amal perbuatan. Artinya apa? Besok di akhirat, ya, utamanya pada waktu hisab, ini manusia tidak bisa mengingkari perbuatan buruknya di dunia. Sebab apa? Sebab kaki panjenengan juga menjadi saksi, tangan panjenengan juga menjadi saksi, lesan panjenengan juga menjadi saksi baik dan tidaknya amal panjenengan semuanya. Ini alasan daripada perempuan. Kemudian Rasulullah bersabda, yaqulullah lil ardi wali jawarihi uktumu alaihi masawiyahu wala tudhiru alaihi abadan. Wahai perempuan, dengarkanlah, besok Allah itu berkata kepada bumi yang kamu tempati untuk bermaksiat, dan kepada anggota badanmu yang kamu gunakan untuk maksiat, bagaimana kata Allah, uktumu ali masawiyahu. Wahai bumi, anggota badan, sembunyikanlah kejelekan-jelekan itu, jangan sampai diperlihatkan selama-lamanya. Jadi Allah besok, ya, berkata kepada bumi yang jenengan kita berbuat maksiat, anggota badan kita, kalau kita diampuni Allah, bumi anggota badan kita disuruh nutup untuk menyembuhkan kejelekan-kejelekan kita, jangan sampai ditimbulkanlah lagi. Ini alasan untuk orang-orang yang diampuni Allah. Summa qalat ya Rasulullah na'am inna hadza kullahu fi haqqit ta'ib illa annal khujalah yaumal qiyamah wal haya minallah ta'ala kaifa yutikul abd. Ini jawaban seorang perempuan lagi, ya Rasulullah, na'am, ya benar. Semua itu untuk orang yang bertaubat. Jadi tadi dijelaskan bahwa bumi, anggota tubuh kita besok di hari kiamat, apabila kita diampuni Allah, semua rahasia akan tertutup. Semua rahasia akan tertutup. Ini rahasia-rahasia tidak boleh diperlihatkan. Hanya saja di hari kiamat ya Rasul, apakah mampu hamba-hamba Allah menahan malu di hadapannya? Kalau jenengan berbuat maksiat, tidak kelihatan tetangga, tidak kelihatan orang lain, otomatis perasaan kita tidak merasa malu. Tetapi kita yakin bahwa Allah selalu melihat semua perbuatan kita, baik perbuatan zahir maupun perbuatan batin. Sehingga orang-orang yang bermaksiat di dunia ini sangat malu. Sebab Allah melihat malu menghadap Allah. Tidak ada bedanya, misal ada murid sekolah melanggar aturan, gurunya melihat sendiri, terus dipanggil, nang, nduk, kenapa kamu berbuat semacam itu? Apa jawab anak? Otomatis akan menundukkan kepala, malu untuk berkata, paling tidak hanya nangis. Ini begitu juga nanti panjenengan kita
di hadapan Allah karena banyak perbuatan kita yang melanggar, banyak dosa kita akan malu. Apa sanggup kita menghadap Allah dengan membawa dosa? Ini juga sebagai alasan daripada orang perempuan tadi. Dari kali annaka qulta ya Rasulullah, idza kana yaumal qiyamah yadkurul mudznib dzambahu fayastahyi minallah wa ya'riku istihya'an minallah wa yablughu ma'u irqi ba'dhim ila rukbatih wa ba'dhim ila surrati wa ba'dhim ila halqihim. Ya Rasul, karena engkau berkata apabila hari kiamat sudah tiba, orang-orang yang di dunia berbuat dosa, mereka akan ingat dosa-dosa yang diperbuat di dunia. Maka karena malunya terhadap Allah sehingga ada di antaranya keringatnya sampai sebatas lutut, ada yang sebatas pusar, ada yang sebatas tenggorokan. Artinya gimana? Karena orang-orang besok malu menghadap Allah karena membawa dosa yang banyak. Karena malu, keringatnya atau peluhnya keluar. Seperti itu loh, panjenengan kalau ndangu anak yang berbuat salah, entah itu nanti nangis atau bagaimana, keringatnya karena ketakutan keringatnya keluar, redek, nangis, sengguk-sengguk, metu keringat. Begitu juga nanti kita di akhirat tinggal melihat besar kecilnya dosa. Kalau mungkin dosane ora patek, misal saja ya, mungkin keringat yang keluar mungkin sebatas ini dicontohkan lutut. Kalau agak besar dosanya mungkin keluar keringatnya sampai sebatas pusar atau perut. Kalau mungkin bisa juga sampai ke tenggorokan. Ini tergantung besar kecilnya dosa yang kita perbuat di dunia. Ini kalau orang-orang yang diampuni Allah atas dosa-dosanya mungkin tidak mengalami semacam ini karena sudah diampuni Allah. Untuk itu Rasulullah menghimbau pada kita semuanya sebagai orang mukmin mukminat, hiburan Rasulullah, ya ayyuhal mu'minun udkuru dalikal yaum wa la taghfulu anhu wa tubu ilallah wa tadarra'u fa innallaha wat tawwabur rahim. Ini Rasulullah sudah menghimbau, berkata, wahai orang-orang mukmin mukminat, termasuk kita semuanya, ingatlah di hari itu. Kita disuruh ingat bahwa kejadian besok di akhirat sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Dan jangan sampai lupa. Ini harus panjenengan ingat-ingat, ya, ingat-ingat. Setelah itu dan bertobatlah kepada Allah. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk memutus kasih sayang Allah terhadap kita dan tidak merasa putus asa atas ampunan Allah. Kita harus selalu berdoa, baik mendoakan kedua orang tua kita, juga mendoakan diri sendiri, dan kita tidak boleh putus asa, selalu minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita. Ini harus tobat dan merendahkanlah dirimu kepada Allah. Artinya kita harus tadarruk, andap asor.
Ya, tidak boleh ada di hati kesombongan. Jadi panjenengan semuanya mempunyai hati bahwa panjenengan orang yang mulia, ini berarti hati panjenengan sombong. Tidak tadarruk ya. Cara gampangane ora andap asor ning Allah. Sebab apa? Di hati kita ada sombong, ada hasud ya dan sebagainya. Dan penyakit-penyakit hati ini harus kita bersih. Kalau kita tidak bisa membersihkan penyakit hati, kita harus mencari guru. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati. Ini ditegaskan lagi. Fa innallahu wa at-tawwabur rahim. Ini diingatkan oleh Rasul. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat. Sebesar apapun sebesar apapun dosa panjenengan semuanya, kita harus selalu memohon ampun kepada Allah dan selalu mengharapkan kasih sayang Allah. Seperti cerita yang kemarin sudah saya sampaikan, orang yang berbuat fasik, zalim, ini saja bisa diampuni Allah sehingga bisa masuk surganya Allah. Apalagi kita termasuk orang yang ahli ibadah, ya, baik sholat maupun puasa yang telah kita kerjakan pada hari ini atau bulan ini, dengan harapan mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Ya, benar di dalam aturan fikih dan tidak gugur pahala daripada puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa, susah payah kita lakukan, tapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sebab ada hal-hal yang menjadikan rontoknya pahala. Salah satunya bohong. Jadi kita tidak boleh menjadi pembohong, ya, mengumpat orang, rasan-rasan, mengadu domba. Ini semuanya yang akan merontokkan pahalanya puasa. Dan kita harus jangan sampai putus asa atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah terhadap kita semua. Sekian, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.